Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin kami dari kelompok 6 praktikum paralel 1. Nah, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membuat salah satu produk inovasi sosis loh. Sebelum kita ke penjelasan yang selanjutnya, yuk kenalan dulu dengan anggota kelompok 6. Kelompok 6 beranggotakan Bara, Masdan, Torik, Restina, dan juga Farida. Pada video ini kami membuat sosis buah naga. Sosis buah naga terbuat dari campuran daging, tepung dengan penambahan bumbu, dan sari buah naga. Kami memilih produk ini karena kami menyukai sosis yang memiliki warna merah. Selain itu, buah naga merah memiliki kandungan antioksidan dan antimikroba, sehingga sosis kami lebih sehat, awet, dan memiliki cita rasa baru, yaitu sosis buah. Kandungan protein dari daging dan juga vitamin dari buah naga merupakan kombinasi yang pas untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian kita loh. Pada pembuatan sosis ini kami menggunakan daging khas dalam. Khas dalam merupakan bagian yang paling populer yang umumnya dipilih untuk stik karena teksturnya yang empuk. Khas dalam diambil dari bagian punggung sapi di mana bagian ini mengandung sedikit lemak sehingga cukup aman untuk dikonsumsi bagi mereka yang ingin menjaga berat badan. Nah, daging khas dalam ini berada di bagian tubuh sapi yang jarang digerakkan sehingga lunak dan mudah matang. Dalam pembuatan sosis ini kita menggunakan beberapa peralatan dan bahan, di antaranya ada bahan-bahan. Yang pertama, 250 gram daging sapi khas dalam. Daging memberikan pengaruh terhadap kestabilan emulsi serta sifat dari sosis yang dihasilkan. Yang kedua, tepung kanji 2 sendok makan, berfungsi sebagai bahan pengisi yang akan mempengaruhi emulsifikasi sosis. Selain itu juga berfungsi sebagai bahan perekat. Yang ketiga, tepung terigu 5 sendok makan, berfungsi sebagai bahan pengisi, mereduksi penyusutan selama pemasakan, memperbaiki stabilitas emulsi, dan meningkatkan cita rasa. Yang keempat, lada, berfungsi sebagai penyedap. Yang kelima, bawang putih 2 siung. Yang keenam, ada garam. Garam untuk meningkatkan cita rasa makanan, pengawet, bahan pembentuk tekstur, dan juga pelarut protein. 7, telur sebagai emulsifier. 8, sari buah naga. Dan yang kesembilan adalah air dingin, berfungsi untuk menurunkan suhu saat dicampur agar protein yang berasal dari daging tidak rusak akibat mesin penggiling. Kemudian yang selanjutnya ada alat-alat. Yang pertama adalah tali untuk mengikat sosis. Yang kedua adalah mangkuk kaca. Yang ketiga adalah plastik segitiga. Dan yang keempat adalah plastik sosis. Alat yang selanjutnya adalah food processor untuk menghaluskan bahan-bahan. Kemudian ada gunting. Sebelum ke proses pengolahan, kita harus menyiapkan ekstrak buah naga terlebih dahulu dengan cara buah naga di blender dan diambil sarinya. Yang selanjutnya adalah proses pengolahan sosis. Proses pengolahan dimulai. Pertama, masukkan daging sapi dan air es ke blender untuk dicampur. Proses ini bertujuan untuk menghaluskan daging yang semula berbentuk irisan. Nah, penambahan dari air dingin ini untuk menurunkan suhu saat dicampur agar protein yang berasal dari daging tidak rusak akibat mesin penggiling. Selain itu, air es juga membantu dalam pembentukan adonan dan memperbaiki tekstur. Nah, kemudian daging dihaluskan selama beberapa menit sampai tidak tersisa potongan-potongannya. Nah, setelah daging dirasa sudah cukup halus, kemudian yang selanjutnya adalah masukkan tepung terigu, tepung kanji, telur, merica, bawang putih, dan garam. Lalu hidupkan blender kembali agar bahan tercampur. Nah, pencampuran yang kedua ini berfungsi untuk memastikan bahwa komponen tambahan itu menyatu secara rata dengan adonan daging yang sebelumnya telah dihaluskan.
Nah, setelah dirasa sudah cukup, matikan blender, kemudian masukkan ekstrak buah naga dan campur kembali hingga benar-benar tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, masukkan adonan ke plastik segitiga menggunakan sendok. Nah, proses ini bertujuan agar memudahkan kita saat memasukkan ke dalam plastik sosis. Yang selanjutnya adalah masukkan adonan ke cetakan plastik lalu tali menggunakan tali rafia agar adonan tidak keluar dari cetakan saat dilakukan perebusan. Nah, ini adalah sosis yang telah dimasukkan ke dalam kemasan dan siap untuk tahapan yang selanjutnya. Nah, tahapan yang selanjutnya adalah perebusan. Rebus adonan sosis sampai berwarna kecoklatan. Nah, perebusan ini bertujuan untuk mematangkan sosis sehingga bau amis yang berasal dari daging dan juga telur akan hilang. Nah, setelah berwarna kecoklatan, kemudian letakkan sosis di piring yang berisi air. Air ini berfungsi untuk mempercepat penurunan suhu pada sosis setelah direbus. Nah, setelah itu kupas dan juga keluarkan dari plastiknya karena plastik ini non-edible ya, atau tidak bisa dimakan. Nah, tahapan yang selanjutnya adalah pengolahan lanjutan. Nah, sosis diiris sesuai dengan keinginannya, kemudian digoreng sampai kecoklatan. Untuk penyajian ini kami memilih digoreng karena sosisnya akan digunakan sebagai camilan. Nah, setelah digoreng sampai kecoklatan, sajikan sosis di dalam piring dan tambahkan sayuran ataupun garis. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.